Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita semua selalu di atas kesempurnaan iman, ilmu dan amal saleh, serta juga dimaafkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, serta juga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan seluruh rahmat dan rezekinya, baik di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah juga menyatukan kita kelak di surga Firdaus ya tanpa hisab. Allahumma amin. Seperti biasa di pekan keempat dan pekan kelima, biasanya kita mengisi dengan tanya jawab. Dan sebelum kita mulai masuk ke pertanyaan yang sudah masuk tentunya, saya mengajak teman-teman sekalian untuk mendoakan agar kita juga partisipasi bersama mereka di pahala bagi semua saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka dan juga Allah memberikan mereka manasik yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Juga Allah membawa pulang mereka dalam kondisi diampuni dosa-dosanya dan diterima seluruh amal-amalnya sehingga menjadi haji yang mabrur. Serta juga kita mendoakan agar teman-teman yang belum sempat pergi haji, karena tahun ini ada, bisa kita bahasakan krisis internasional sebenarnya tentang masalah visa. Jadi banyak visa di masa sekarang yang belum keluar. Jadi visa Furada dan Mujamalah yang biasanya dipakai setiap tahun oleh hampir seluruh muslim di muka bumi ini, itu tidak keluar. Ya, jadi yang keluar cuma sebagian saja, sehingga banyak sekali teman-teman kita sekarang yang lagi diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka belum bisa berangkat. Semoga Allah berikan mereka kesabaran, dan juga Allah tetap catatkan pahala untuk mereka tentunya. Dan bagi teman-teman yang belum melaksanakan ibadah haji ini, semoga satu waktu Allah mudahkan juga untuk bisa mengerjakan, dan tentu semuanya diberikan pahala yang sempurna. Intinya teman-teman sekalian, setiap ada peluang amal soleh dalam agama Islam, jangan disia-siakan. Minimal dengan niat dan doa, minimal sekali. Saya pernah bahasakan, kalau kita melihat seseorang sedang mengerjakan satu ibadah yang mungkin kita belum punya peluang untuk itu. Contoh orang bangun masjid, kita belum punya kesempatan ataupun dana untuk membangun seperti mereka. Ada orang yang punya pesantren, punya santri banyak, dan sudah banyak kadernya yang tamat misalnya bahkan menjadi dai di sana sini. Kita mungkin belum punya kapasitas itu. Kita mungkin melihat ada orang yang kaya raya sangat dermawan, membantu orang di sana sini tidak pernah berhenti. Mungkin kita lihat teman-teman kita di Palestina yang sekarang sedang berjihad. Mereka tinggal menunggu hitungan detik, meninggal masuk surga tanpa hisab. Bahkan bisa memberikan syafaat 70 keluarganya. Banyak sekali pulang-pulang yang lain, diantaranya sekarang jemaah haji lagi mengerjakan ibadah haji. Jangan lewatkan teman-teman sekalian hanya mengenang, oh kerabat saya berangkat haji, atau tetangga saya berangkat haji. Atau kita lihat cuplikan misalnya di media, oh jemaah haji lagi tawaf. Hanya sebatas itu saja sayang sekali. Tapi kita bisa partisipasi bersama mereka di pahala dengan niat kita dan doa kita. Niatkan dalam hati, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan yang sama, kita akan lakukan hal yang sama. Kita berdoa setelah itu mengatakan, ya Allah, mudahkanlah hambamu ini bisa mengerjakan apa yang mereka kerjakan sebelum ajal datang. Maka insya Allah Allah akan catatkan pahala sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sudah pernah kita sampaikan. Kalau seseorang diberikan ilmu, tahu teorinya. Kalau kita niat dan doa untuk mengerjakan satu perbuatan baik, kemudian kita belum bisa mengerjakannya, maka akan diberikan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Dan selalu sibukkan sisa umur kita dengan amal-amal saleh, karena waktu kita sangat terbatas. Hari demi hari terus berlalu, detik demi detik terus kita lalui, dan ini semua akan berakhir. Tinggal saya atau Anda duluan yang meninggal dunia, dan semua nanti akan dipertanggungjawabkan hari kiamat. Target seorang muslim dan mukmin adalah akhirat, bukan di sini. Di dunia ini, kata Hasan Basri rahimahullah, sangat sulit untuk dibedakan dengan akhirat. Karena dunia dimulai dengan tangisan pada saat kita baru lahir bayi, dan diakhiri dengan ditangisi. Dan diantaranya akan banyak ujian-ujian.
gangguan orang, kita merasakan lapar setiap hari walaupun ada makanannya. Akhirnya lapar kita hilang. Kadang-kadang kita sumpek, ada usaha dan tangan-tangan yang kita inginkan berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Kehidupan sebenarnya justru akhirat. Akhirat nanti akan dimulai menuju ke akhirat setelah kita kematian, menghadapi kematian dengan kebahagiaan dan akan bahagia selamanya, kekal. Maka seorang mukmin tidak akan pernah berangan-angan dengan dunia, tapi dia berangan-angan dengan akhirat. Dan untuk mendapat yang terbaik di akhirat ya harus sekarang kita tentukan. Dan masing-masing kita harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Selalu sibuk dari satu amal saleh ke amal saleh yang lain. Ingat teman-teman sekalian, kami para teman-teman dai ini hanya bisa bicara seperti ini karena tidak mungkin kami mengawasi satu persatu jemaah di rumah atau di tempat kerja Anda. Tapi kalau ada peringatan seperti ini yang Allah mudahkan dari lisan kami keluar, maka jadikan itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang peringatan datang dari anak kita yang masih kecil. Saya pernah berbagi, saya pernah istirahat siang satu waktu lagi, kebetulan tidak ada aktivitas waktu itu. Anak saya yang hanya umur 3 tahun baru bisa ngomong. Menjelang azan asar dia datang lalu dia memegang badan saya sambil menarik dengan bahasa yang di alam dan umur dia gitu ya. Belum sempurna menyebutkan sholat tapi dia menggerakkan saya lalu saya terbangun. Saya melihat ini bukan anak ini sebenarnya. Anak ini belum faham masalah sholat. 3 tahun tidak faham apa-apa. Tapi Allah menggerakkan dan memberikan peluang kita bisa sadar amal sholat tersebut melalui orang lain. Maka pekalah ya dalam memahami poin-poin seperti ini. Dan hati-hati dengan semua pelanggaran. Jangan pernah mengatakan, oh saya baik-baik saja. Syaitan tidak bisa jerumuskan saya. Syaitan tidak akan pernah puas sampai kita terjerumus. Dan sekali kita terjerumus, dia tidak akan melepaskan jerat daripada jerumusan tersebut. Dia akan berusaha, kita akan lebih jauh lagi kepada dosa-dosa yang lebih besar. Dan setelah kita terjerumus dan akhirnya sudah tidak punya jalan keluar lagi, karena hukuman Allah sudah depan mata, dia akan berlepas tangan. Dia akan berlepas diri sambil mengatakan, saya cuma bisikkan kamu saja. Salah sendiri kenapa kamu ikutin saya. Nah ini semua sudah jelas dan gamblang. Di dalam pengajian-pengajian sudah disampaikan dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Maksimalkan sisa umur kita dalam ketaatan dan jauhi semua pelanggaran. Fadal. Oke, terima kasih Ustaz atas pembukaan yang cukup sangat padat Masya Allah. Jadi kita hari ini insya Allah akan berbicara tentang haji salah satunya Ustaz yang antum bahas tadi dan juga keutamaan di bulan Zulhijjah dan juga ada beberapa fenomena dari masyarakat yang mungkin perlu untuk kita bahas Ustaz. Dan mungkin untuk yang pertama ini masih tentang haji Ustaz. Jadi tentang kita bicara haji ini sendiri, kita tahu ini merupakan rukun Islam dan bagi orang yang sudah mampu masih saja ada yang menunda-nunda Ustaz. Alasannya banyak Ustaz, mungkin karena waktunya belum ada, kebutuhan lagi tinggi-tingginya, mau nabung dulu dan yang lain-lain. Pertanyaannya, apakah seseorang yang sudah mampu haji ini, tapi terus menunda tanpa uzur, termasuk dalam golongan yang lalai terhadap rukun Islam ini Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya ini sudah pernah kita bahas ya secara khusus ya. Mungkin penanya pada saat mengajukan pertanyaan ini belum mengikuti tema kita. Kita di dalam dosa-dosa besar di pekan pertama sama pekan kedua sedang membahas judul induk dosa besar yaitu menunda amal-amal saleh. Kita sudah membahas tentang menunda sholat, bukan memungkirinya. Kalau memungkiri hukumnya kafir. Tapi menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya, menunda-nunda zakat, menunda puasa padahal sudah terlihat bulan atau hilal. Menunda haji juga sudah kita bahas bagi yang mampu. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Allah Azza wa Jalla berfirman, seorang hamba, aku lapangkan rezekinya, aku sehatkan jasadnya, dan lewat dalam hidupnya 5 tahun. Kemudian dia tidak datang kepadaku, maksudnya mengerjakan ibadah haji, makalah mahrum, pasti akan terharamkan dari rahmatku. Jadi tidak boleh teman-teman sekalian, orang yang punya kemampuan menunda. Kemampuan di sini ada 2. Kemampuan dia sendiri secara finansial dan fisik mampu, kena hukum ini, atau memang dia termampukan oleh orang lain. Ada yang kasih dia uang, ini buat kamu haji ya, maka di situ dia sudah kena wajib juga untuk mengerjakannya. Jadi ini nggak boleh, yang menunda-nunda ini tidak boleh. Dan sebagai saran saja bagi teman-teman yang belum pernah haji, saya pernah mengatakan rukun Islam yang 5 itu supaya lebih mudah difahami kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu yang wajib tidak ada pilihan, itu syahadat dan sholat. Ini kalau orang batal syahadatnya, batal sholatnya, syahadatnya maka batal keislamannya. Misalnya dia buat kesyirikan, membatalkan la ilaha illallahnya, atau memungkiri risalah Nabi Muhammad SAW, berarti membatalkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian sholat, dia sengaja
memungkiri hukum sholat atau bahkan melalaikan sholat. Ini dosanya luar biasa. Gitu. Ada rukun Islam yang kedua, wajib tapi masih bisa diganti di hari yang lain. Yaitu puasa Ramadan bagi orang yang punya udzur. Sakit kah, musafir kah, wanita haid dan nifas. Dan yang ketiga, ini yang perlu kita bahas. Ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan rukun Islam ini sebagai tantangan buat kita. Mau nggak kita menerima tantangan itu? Tanda kutip tantangannya. Zakat dan haji. Karena ada keterangan zakat bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu ini tergantung Anda memahaminya seperti apa. Kalau Anda memahaminya bagi yang mampu, ya sudah. Nanti kapan saya punya duit, saya menjadi orang kaya bisa bayar haji, baru saya pergi haji. Itu pemahaman Anda, standar sekali itu. Tapi kalau Anda bicara tentang masalah ketakwaan kepada Allah SWT dan keyakinan Anda kepada Allah, Anda tidak fahami seperti itu. Anda akan jadikan ini sebagai tantangan. Anda akan selalu jadikan dalam doa Anda menjadi skala prioritas agar Anda sebelum meninggal bisa menyempurnakan dua rukun Islam yang tersisa, zakat dan juga haji. Anda mengatakan, ya Allah, mudahkanlah hambamu ini, kalau sekarang posisinya mustahik, penerima zakat, bisa berubah menjadi muzaki. Berubah menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Jadikan skala prioritas dalam doa kita. Supaya kita sebelum meninggal bisa menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Berarti menyempurnakan rukun Islamnya. Dan jadikan juga hambamu ini orang yang bisa mengerjakan ibadah haji. Karena yang wajib sekali seumur hidup. Maka minimal sekali. Kalau sampai orang seperti ini berdoa, saya sangat yakin Allah akan kabulkan. Kalaupun ajalnya datang belum sempat terlaksana, dengan doanya dia akan dapat pahalanya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini perlu kita perhatikan baik-baik. Ini tambahan saja ya. Karena tadi tentang hukum itu tidak boleh. Seseorang yang sudah mampu, kemudian dia menunda-nunda hajinya. Ya.